3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan mempresentasikan terkait makalah hasil belajar kognitif, efektif dan psikomotor. Tugas kali ini untuk memenuhi tugas kuliah Sistem Evaluasi Pembelajaran PAI yang diampu oleh Dr. Oktio Franky Biantoro, dan tugas ini saya sendiri yang akan mempresentasikannya. Saya Said Ibrahim dengan nomor NIM 12010200061. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan di kesempatan yang berbahagia ini terkait pengertian hasil belajar. Hasil belajar merupakan perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami aktivitas belajar, dan hasil belajar adalah kemampuan atau skill yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Nah, dikatakan di sini oleh Bloom membagi hasil belajar menjadi 3 ranah. Ya, 3 ranah, yaitu diantaranya ranah kognitif, yaitu berkenaan dengan hasil belajar intelektual. Kemudian yang kedua ranah efektif berkenaan dengan sikap, ya, dan yang ketiga ranah psikomotorik berkenaan dengan keterampilan dan kemampuan atau skill dalam bertindak. Kemudian kita masuk ke dalam ranah kognitif terlebih dahulu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ranah kognitif? Yaitu ranah yang mencakup kegiatan mental, yaitu berdasarkan dengan otak. Dalam ranah ini terdapat 6 jenjang proses, yaitu berpikir, mulai dari ranah terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Keenam jenjang yang dimaksud adalah diantaranya pengetahuan, kemudian ingatan, kemudian hafalan, ya, kemudian pemahaman, kemudian juga penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Dan kita masuk kepada ranah efektif. Ranah efektif yaitu ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ciri-ciri hasil belajar efektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku. Ranah efektif oleh Cradwell dan kawan-kawan di taksonomi menjadi lebih rinci lagi ke dalam 5 jenjang, ya, ke dalam 5 jenjang, yaitu diantaranya ranah efektif menerima atau memperhatikan, kemudian responding, menanggapi, kemudian menilai atau menghargai, organisasi atau mengatur, mengorganisasikan, kemudian karakterisasi dengan satu nilai atau kelompok nilai. Nah, di sini ya dibagi menjadi lebih rinci lagi, ya. Nah, untuk terkait menerima atau memperhatikan itu yaitu kepekaan, ya, kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan, stimulus dari luar yang datang kepada dirinya. Kemudian terkait menanggapi, adanya partisipasi yang aktif, ya. Jadi kemampuan menanggapi yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang mengikut sertakan dirinya secara aktif. Kemudian menilai atau menghargai,
itu memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek. Kemudian mengatur atau mengorganisasikan, itu mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang lebih universal. Ya, kita sekarang masuk kepada ranah yang ketiga. Ranah yang ketiga itu adalah ranah yang berkaitan dengan skill, keterampilan, ya, atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ya. Hasil belajar ranah psikomotor ya dikemukakan oleh Simpson dalam bentuk keterampilan dan kemampuan bertindak individu. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif, ya, memahami sesuatu, dan hasil belajar efektif yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan yang untuk berperilaku. Hasil belajar kognitif ya, dan hasil belajar tadi efektif akan menjadi hasil belajar psikomotor apabila peserta didik telah menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang terkandung. Ya, sesuai makna yang terkandung. Jika hasil belajar kognitif dan hasil belajar efektif dengan materi tentang kedisiplinan menurut ajaran agama Islam, sebagaimana telah dikemukakan pada pembicaraan yang tadi, maka wujud nyata dari hasil belajar psikomotor yang merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan efektif itu. Di antaranya peserta didik bertanya kepada guru yaitu guru pendidikan agama Islam tentang misalkan contoh-contoh kedisiplinan yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabatnya atau para ulama dan lain-lain. Dan juga misalkan peserta didik mencari dan membaca buku-buku, majalah-majalah atau brosur atau surat kabar dan lain-lain yang membahas tentang kedisiplinan tadi. Ya. Sekarang kita masuk kepada lebih rincinya, supaya agar lebih jelasnya kita masuk kepada contoh, ya, contoh-contohnya. Kita masuk ke dalam contoh aspek kognitif dalam penilaian pembelajaran. Nah, bentuk tes kognitif diantaranya, nah, di sini dikatakan tes atau pertanyaan lisan di kelas. Ya, bisa bentuknya pertanyaan di dalam kelas, tanya jawab antara guru dan santri. Di sini apabila melihat kenyataan ya dalam sistem pendidikan yang diselenggarakan, pada umumnya baru menerapkan beberapa aspek kognitif tingkatan terendah seperti pengetahuan, pemahaman, dan sedikit penerapannya. Sedangkan tingkat analisis, sintesis, dan evaluasi jarang sekali diterapkan. Ya, ini termasuk diantaranya tadi tes tanya jawab, ya, pertanyaan secara lisan di kelas itu termasuk diantaranya aspek kognitif tingkat rendah. Nah, kemudian juga ada pilihan ganda, kemudian ada uraian objektif, kemudian uraian non objektif atau uraian bebas. Di antara contohnya, siswa dibina kompetensinya menyangkut menyangkut kemampuan melukis misalkan jaring-jaring kubus. Namun untuk dapat melukis jaring-jaring kubus setidaknya diperlukan pengetahuan kognitif ya, tentang bentuk-bentuk jaring kubus dan cara-cara melukis garis-garis tegak lurus. Ya, itu terkait contohnya, contoh yang sangat mudah. Ya. Kemudian kita masuk ke dalam contoh aspek efektif dalam penilaian pembelajaran. Nah, kompetensi siswa dalam ranah efektif
yang perlu dinilai utamanya menyangkut sikap dan minat siswa dalam belajar. Secara teknis penilaian ranah efektif itu dilakukan melalui dua hal. Yaitu pertama, laporan diri oleh siswa yang biasanya dilakukan dengan pengisian angket anonim. Kemudian yang kedua, pengamatan sistematis oleh guru terhadap efektif siswa dan perlu lembar pengamatan. Jadi perlu dievaluasi dengan data-data yang sudah dibuat oleh guru tersebut. Ranah efektif tidak dapat diukur seperti halnya ranah kognitif. Karena apa? Karena dalam ranah efektif kemampuan yang diukur adalah menerima, yaitu memperhatikan, meliputi kepekaan terhadap kondisi, kemudian gejalanya, kesadarannya, kepekaannya, ketelaannya, ya, mengarahkan perhatian. Kemudian yang kedua, merespon, meliputi merespon secara diam-diam, ya, bersedia merespon, merasa puas dalam merespon, ya, apakah mematuhi peraturan atau tidak. Dan menghargai, ada juga yang ketiga, menghargai, meliputi menerima suatu nilai, mengutamakan suatu nilai, komitmen terhadap nilai, ya. Itu contohnya, misalkan kita contohkan mengamati tingkah laku siswa selama mengikuti proses belajar, mengajar secara berlangsung, ya. Skala yang sering digunakan dalam instrumen atau alat penilaian efektif adalah skala Likert dan skala beda semantik. Baik, kita lanjutkan kepada contoh aspek psikomotorik dalam penilaian pembelajaran. Terkait tes untuk mengukur ranah psikomotorik adalah tes untuk mengukur penampilan atau kinerja, ya, performance yang telah dikuasai oleh peserta didik. Tes tersebut dapat berupa tes identifikasi, kemudian tes simulasi, ya, dan tes untuk kerja. Nah, di sini kegiatan, ya, misalkan terkait tes tersebut kita lihat, misalkan tes simulasi. Kegiatan psikomotorik yang dilakukan melalui tes ini, jika tidak ada alat yang sesungguhnya yang dapat dipakai untuk memerankan penampilan, ya, penampilan, yaitu penampilan peserta didik, sehingga peserta didik dapat dinilai tentang penguasaan keterampilan. Penguasaan keterampilan dengan bantuan peralatan tiruan atau seolah-olah menggunakan suatu alat yang sebenarnya. Itu terkait tes simulasi. Nah, kegiatan belajar ini yang banyak berhubungan dengan ranah psikomotor atau adalah praktik, ya, praktik di lapangan langsung dan praktikum di laboratorium. Ya, contohnya, kita langsung masuk ke contohnya. Kemampuan psikomotor yang dibina dalam belajar matematika misalkan, ya, berkaitan dengan kemampuan mengukur dengan satuan tertentu, baik satuan baku maupun tidak baku, menggambar bentuk-bentuk geometri, bangun datar, bangun ruas, garis sudut, dan lain-lain, atau tanpa alat. Jadi langsung, ya, langsung menentukan, ya, langsung menentukan, mengukur dengan kemampuannya, ya. Dengan kata lain, kegiatan belajar yang banyak berhubungan dengan ranah psikomotor adalah praktik, ya, tadi dikatakan langsung di lapangan, ya, atau di laboratorium dan seterusnya. Dalam ranah psikomotor yang diukur meliputi gerak refleks, kemudian gerak dasar, fundamen, keterampilan perseptual,
Ya, kemudian keterampilan fisik, ada lagi keterampilan gerakan terampil, komunikasi non diskusi tanpa bahasa melalui gerakan, ya, itu psikomotor. Baik, kesimpulannya di dalam kesempatan ini, menurut Benjamin dan kawan-kawan, hasil belajar dapat dikelompokkan ke dalam 3 domain, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif yaitu ranah yang mencangkup kegiatan mental, ya, kegiatan yaitu dengan bersandar kepada otak. Secara hierarkis, tingkat hasil belajar kognitif mulai dari paling rendah dan sederhana sampai yang paling tinggi dan atau rumit. Domainnya atau ranahnya kognitif ini dibagi menjadi 6, diantaranya pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dan terkait ranah efektif adalah internalisasi sikap, menunjukkan ke arah pertumbuhan batiniah, dan terjadi bila peserta didik sadar tentang nilai yang diterima, kemudian mengambil sikap sehingga menjadi bagian dari dirinya dalam membentuk nilai menentukan tingkah laku tersebut. Dan sedangkan rahna psikomotorik adalah rahna yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada banyak hal kekurangan, dan ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon bimbingannya kepada Dokter Bapak Oktio untuk bisa, dan teman-teman, untuk bisa membantu bila ada hal-hal yang perlu ditambahkan dan seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.